Insan Madani kembali, saya Gamal Surya hadir sapa Anda di program siar Religious Line, program yang mengajak kita mendalami pemikiran Islam, menguatkan hati sekaligus meneguhkan amal nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seperti biasa, program ini dapat Anda ikuti secara interaktif melalui WhatsApp di 082339947707 dan bisa Anda saksikannya melalui live streaming di madani.com, YouTube-nya Madani Official, dan di Instagram Madani FM Bojonegoro. Dan sore ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan relevan bagi gerakan dakwah dan dalam kehidupan umat, ya, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan dan teologi amal soleh dalam surat Al-Asr. Nah, sudah hadir narasumber kita seperti biasa, Ustaz Lukman. Segera saya sapa untuk Anda. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz. Kembali hari ini bisa menyapa insan Madani semuanya di Religious Land. Cuacanya juga sangat bersahabat, Ustaz. Ya, alhamdulillah, Bang Gomang. Kalau kemarin hujan terus ini, ya. Ya. Oke, baik. Nah, bagaimana sesungguhnya Kiai Haji Ahmad Dahlan menafsiri amaliyah sosial dan surat Al-Asr, ya? Mengapa beliau mengulang-ulang ayat ini kepada murid-muridnya, dan bagaimana ajaran itu relevan untuk masyarakat modern dan generasi muda hari ini? Nah, silakan Anda bisa ikut gabung di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Nah, Ustadz mungkin bisa dijelaskan, ya, mengapa ini Kiai Haji Ahmad Dahlan selalu mengulang-ulang dalam surat Al-Asr ini, Ustaz, ya? Iya, terima kasih Bang Gomang. Insan Madani yang dimuliakan Allah. Jadi topik kita cukup menarik karena kita bicara tentang landasan teologis, bagaimana Kiai Ahmad Dahlan itu menggerakkan umat, bagaimana Kiai Ahmad Dahlan itu memahami Islam. Islam bukan hanya ritual ibadah yang kembali pada pribadi atau personal, Bang Kemang, tetapi amal soleh itu harus berdampak sosial. Dan Kiai Ahmad Dahlan memahami beberapa surat atau ayat, ya, sebagaimana yang didokumentasikan oleh Kiai Haji Raden Hajid. Beliau adalah murid termudanya Kiai Ahmad Dahlan, Bang Kemang. Kiai Haji Raden Hajid itu berguru kepada Kiai Ahmad Dahlan itu kurang lebih 6 tahun, Bang Komang. 6 tahun. 6 tahun, kemudian beliau mencatat apa yang beliau ingat dari pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Di dalam bukunya, yaitu Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada 7 wejangan atau ajaran dan 17 kelompok ayat. Artinya 17 kelompok ayat ini ayat-ayat yang dipikirkan, direnungkan oleh Kiai Ahmad Dahlan dan diaktualisasikan, Bang Komang. Nah, di antara kelompok ayat yang jumlahnya 17 itu surah Wal Asr tadi. Surah Al-Asr atau Wal Asr di kelompok ayat yang ke-6 sampai ke-10, Bang. Tadi kan ada 17. Jadi kelompok ayat 6 dan ke-10 itu mengupas, menafsirkan, memahami dan mengaktualisasikan dari nilai-nilai yang ada di dalam surah Al-Asr ini, Bapak. Ya, Kiai Ahmad Dahlan di dalam menafsiri ayat ini, Bang Komang, itu beliau merujuk kepada tafsir Juz Al-Amma atau Juz Amma yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abduh itu. Karena Kiai Ahmad Dahlan itu sangat terinspirasi terhadap gerakan pembaruan yang dilontarkan oleh Syekh Muhammad Abduh yang merupakan mujadid reformis dari Mesir. Ada 3 serangkai, yaitu para pembaru yang berasal dari Mesir itu, yaitu Syekh Jamaluddin Al-Afghani, kemudian punya murid Syekh Muhammad Abduh, kemudian juga punya murid Syekh Rasyid Ridho. Nah, Kiai Ahmad Dahlan itu membaca banyak karya-karya Syekh Ahmad Abduh. Di antaranya tafsir Juz Amma, mengupas tentang Juz 30 di dalam Al-Quran. Nah, dari tafsir Juz Amma itu, Bang, yang dipilih itu hanya tafsir surah Wal Asr atau surah Al-Asr, ya. Menariknya di sini, Bang Komang. Dan sebelum kita coba pahami bagaimana Kiai Ahmad Dahlan menafsirkan dan mengaktualisasikan surat ini sehingga menjadi gerakan
sosial atau gerakan yang berorientasi kepada keumatan, Bang Kemang, kepada kemaslahatan, maka kita coba pahami bagaimana cara Mbah Yai Ahmad Dahlan dalam memahami Al-Quran, Bang Kemang. Mbah Yai Ahmad Dahlan ketika memahami Al-Quran itu beliau yang pertama, sebagaimana umumnya ketika kita mengkaji Al-Quran, Bang Kemang, yaitu ya dibaca, dihafal, tapi bukan semacam ini saja, gitu ya. tapi lebih dari itu. Beliau apa? Beliau merenungkan ayat ini, apa maksudnya, apa artinya, apa tafsirnya. Terus yang paling menarik, yang mungkin jarang dimiliki oleh kebanyakan orang ketika membaca ayat atau ayat Al-Quran, Mbah Yai Ahmad Dahlan bertanya, ini perintah atau larangan? Oh, gitu ya. Ayat atau surat ini mengandung perintah atau mengandung larangan? Kalau mengandung perintah ya kita lakukan, kalau mengandung larangan kita tinggalkan, dan tidak berganti atau pindah ke surat yang lain sebelum bisa betul-betul mengaktualisasikan nilai-nilai ayat atau surat tersebut di dalam kehidupan. Harus ada aksi yang nyata, yang real, Bang Kemang. Yang ini tentu susah, Bang Kemang. Sehingga Mbah Yai Ahmad Dahlan itu bisa kita sebut sebagai the living Quran, Quran yang berjalan, Bang Kemang. Sebagaimana Aisyah ketika ditanya tentang akhlaknya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, maka Aisyah, seorang figur istri yang selalu tahu seluk-beluknya Nabi, baik secara publik maupun secara privat di rumah, Bang. Karena kebanyakan kita itu kan manis baik secara publik, tapi kadang-kadang secara privat kita jelek gitu. Nah, Aisyah bilang apa? Karena khuluqul Quran. Kalau engkau ingin tahu apa akhlaknya Nabi, ya akhlaknya Nabi itu ya cerminan dari Al-Quran. Oleh sebab itu Nabi menerima Al-Quran itu diaplikasikan, diaktualisasikan, diimplementasikan dalam kehidupan, bukan hanya diritualisasikan, dibaca, dihafal, dipraktekkan dalam sholat, tapi betul-betul apa Al-Quran itu menjadi landasan perilaku individu dan sosial, Bang Kemang. Nah, Mbah Yai Ahmad Dahlan itu luar biasanya di sini, Bang Kemang. Dan kita kayaknya berat, Bang Kemang. Mbah Yai Ahmad Dahlan ketika menafsirkan surah Wal Asr itu lebih dari 7 bulan, Bang Kemang. Jadi ayat yang terpendek di dalam Al-Quran cuma 3 ayat saja, atau surat yang terpendek di dalam Al-Quran, cuma 3 ayat saja, itu sampai diajarkan 7 bulan, Bang Kemang. 7 bulan ya. Padahal cuma 3 ayat saja, Bang Kemang, ya. Itu 7 bulan. Dan ketika itu diceritakan oleh Kiai Raden Hajid, ya, surah Wal Asr itu bisa menggoncangkan masyarakat Kauman dan bahkan Jogja dan sekarang Indonesia dan bahkan dunia, Bang Kemang, itu. Mbah Yai Ahmad Dahlan berangkat dari Al-Maun, dari Wal Asr, maka bisa menggoncangkan peradaban dunia, Bang Kemang. Muhammadiyah tercatat sebagai organisasi yang jumlah kekayaannya, jumlah amal usahanya ya termasuk dalam list yang terbaik atau yang terbanyak, Bang Kemang. Ini kan berangkat dari surah Al-Maun dan Wal Asr. Sehingga masyarakat Jogja ketika itu sudah bicara tentang iman. Kalau iman yang kita miliki itu harus ditabligkan, bicara tentang dakwah, bicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, bicara tentang kesejahteraan sosial. Itu menggoncangkan di masyarakat apa? Jogja ketika itu. Kemudian Indonesia dan kemudian apa, Bang Kemang? Sekarang dunia gitu. Nah, pentingnya surat ini dan nanti bagaimana Mbah Yai Ahmad Dahlan betul-betul mengamalkan ayat ini, itu sebenarnya disampaikan oleh Kiai Raden Hajid, ya, berangkat dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi Mbah Yai Ahmad Dahlan sudah kita kaji di minggu yang lalu, Bang Kemang. Itu belajar fikih ya di masa awalnya, ya, belajar Al-Kutub Asy-Syafi'iyah, kitab-kitab dalam madhab apa? Syafi'i, sehingga beliau ya sangat memahami pemikiran Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, ya, beliau mengatakan betapa pentingnya surah Wal Asr ini atau surah Al-Asr ini. Beliau mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan 'alan nasi illa hadhi surah
lakafathum. Seandainya Allah tidak menurunkan hujah atau argumen kepada manusia kecuali surat ini, Bang Komang, untuk sebagai panduan, guidance dalam kita menjadi orang-orang yang nanti tidak merugi, menjadi orang-orang yang beruntung. Karena surah Wal Asr itu kan ada 4 pilar, Bang Komang. Yang pertama pilar keimanan, yang kedua pilar amal soleh, yang ketiga adalah pilar wasiat. Wasiat dibagi menjadi 2. Wasiat saling berwasiat kepada atas kebenaran, dan saling berwasiat atas apa, Bang Komang? Kesabaran. Nah, kalau manusia bisa melaksanakan 4 pilar yang ada di dalam surah Wal Asr ini, maka ia atau mereka tidak termasuk orang-orang yang rugi. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, seandainya Allah tidak menurunkan surat kecuali surat ini untuk manusia, maka sudah cukup gitu. Betapa pentingnya surah Wal Asr. Surah Wal Asr ini diawali dengan wal asri, demi masa. Wawunya itu disebut wawul qasam, Bang. Allah bersumpah demi waktu, demi masa. Ada yang menafsirkan wal asri itu ya waktu asar kayak sekarang, Bang Komang. Ada yang mengatakan dari minaz zawal ila ghurubi syamsi, dari tergelincirnya matahari, masuknya waktu duhur, dan sampai terbenamnya matahari. Ada yang mengatakan wal asr itu ya waktu asar, yang mana kebiasaan masyarakat jahiliyah ketika itu, waktu asar itu kan waktu nyantai-nyantai, Bang. Orang tidak beraktivitas. Kadang-kadang digunakan untuk hal-hal yang negatif itu. Jadi bermain judi atau apalah gitu di waktu asar. Ya. Sehingga waktu asar itu dianggap tidak begitu penting. Tapi Al-Quran menjelaskan bahwasanya Allah saja itu bersumpah dengan waktu asar atau demi masa. Ada yang mengatakan tidak hanya waktu asar, ya, tapi waktu secara keseluruhan. Nah, ini pentingnya orang itu memahami betapa pentingnya Bang Komang? Waktu. Sehingga kalau kita mendengar sebuah ungkapan di dalam bahasa Inggris itu time is money, waktu itu adalah uang. Tapi kalau dalam Islam al-waktu huwal hayah, waktu itu kehidupan kita sendiri, Bang Komang. Jadi setiap nafas dari nafas kita itu jauharun, mutiara, yang mana mutiara ini tidak bisa dinilai, Bang Komang. Dan ketika waktu ini hilang, sudah tidak bisa kembali. Bahwasanya kenikmatan yang kita peroleh, Bang Komang, mungkin kita bisa bekerja, mendapati posisi yang bagus, kita dianggap orang yang pandai, itu kan atas Bang Komang, atas waktu yang kita sudah lewati. Dulu kita belajar sehingga kita menjadi orang pandai sekarang. Dulu kita miskin sehingga kita sekarang menjadi orang kaya. Semuanya berkaitan dengan betapa pentingnya waktu. Dan waktu ini juga bisa dipahami bagaimana Islam itu harus merespon tantangan zaman. Islam itu kan solihun likuli zamanin wa makan, bagaimana Islam itu relevan di setiap tempat dan di setiap waktu. Oleh sebab itu ajaran Islam itu pasti bisa merespon tantangan zaman. Nah, Muhammadiyah memposisikan sebagai gerakan modernis, yang mana Muhammadiyah itu kan punya sikap atau wawasan beragamanya kan tajdid oriented, Bang, berorientasi kepada pembaruan. Pembaruan itu maknanya dua. Yang pertama purifikasi, yaitu mengembalikan ajaran agama Islam sesuai dengan sumbernya Al-Quran dan Sunnah di dalam akidah, karena akidah itu ya harus betul, harus sahihah, tidak boleh mengidap penyakit yang diistilahkan TBCS, yaitu Bang? Tahayul, bid'ah, khurafat dan syirik. Kemudian ibadah itu harus menyontoh Nabi, tidak boleh bikin bid'ah, karena setiap yang bid'ah maka tertolakkan. Kemudian yang kedua, tajdid di samping maknanya purifikasi itu dinamisasi. Dinamisasi itu bisa merespon tantangan zaman, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan melakukan kreasi dan inovasi. Nah, itu pentingnya memahami waktu gitu. Sehingga ajaran agama
penafsiran agama itu harus kontekstual, Bang, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dan Bayi Ahmad Dahlan ketika masyarakat yang dihadapi itu dalam memahami agama itu hanya sekedar ritualisasi, Bang. Surah Wal Asr ya hanya dibuat ngaji gitu, dibaca, dihafalkan, kemudian dibaca dalam sholat, Bang. Tapi isinya tidak dipahami, tidak diimplementasikan, tidak diaktualisasikan. Dan Bayi Ahmad Dahlan tidak semacam itu. Nah, surah Wal Asr tadi kan, Wal Asr innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Semua manusia, al insan itu lil jinsi, Bang. Jadi semua manusia itu pada dasarnya dalam kerugian. Illa ladzina amanu. Illa ini dikecualikan. Illa itu adatul istisna, yaitu partikel atau huruf yang mengecualikan dalam ilmu gramatika bahasa Arab. Illa ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Lah, ketika Kiai Haji Raden Hajid menafsiri illa ladzina amanu, iman itu secara istilah sebagaimana yang dipahami oleh para ulama, iman itu al-imanu aqdun bil qalbi. Iman itu keyakinan, kepercayaan di dalam hati. Wa iqrarun bil lisan, diucapkan di dalam lisan. Wa amalun bil arkan. Iman itu harus diaplikasikan di dalam perbuatan. Nah, Bayi Ahmad Dahlan itu memahami iman ya bukan sekedar keyakinan dalam hati, ucapan dalam lisan, tapi tidak dijadikan landasan di dalam sebuah perbuatan. Sehingga Bayi Ahmad Dahlan ketika baca surat tadi dipahami ini larangan atau perintah. Kalau perintah dilakukan, kalau larangan ditinggal. Lah, wa amilu as-solihat, dan mengamalkan atau beramal dengan amal yang soleh. Amal yang soleh itu apa gitu. Nah, ketika Bayi Ahmad Dahlan menafsirkan amal soleh itu, Bayi Ahmad Dahlan memahami bahwasanya amal soleh itu amal yang memberikan dampak gitu. Jadi apapun amalan yang memberikan dampak positif di dalam kehidupan kita gitu. Dalam diri kita, dalam keluarga kita, di dalam masyarakat, di dalam kita berbangsa dan bernegara. Itu yang disebut amal soleh. Kriteria amal soleh yang kedua itu harus dilakukan sesuai dengan contohnya Nabi, Bang. Nggak mungkin amalan itu disebut amal soleh kalau tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Dan yang menarik, Bang, ketika Bayi Ahmad Dahlan memahami amal soleh, beliau juga sudah memahami fikih prioritas yang sudah kita kaji kemarin, Bang. Orang yang beramal soleh itu pasti taqdimul aham alal muhim, atau taqdimu al aham fal aham tsummal muhim, mendahulukan yang prioritas daripada yang sekedar penting. Berarti kalau ada dua hal, yang satu penting, yang satu sekedar penting, ya didahulukan yang terpenting. Nah, Bayi Ahmad Dahlan mencontohkan banyak orang itu melakukan hal-hal yang sunnah, Bang, tapi meninggalkan yang wajib itu. Ya contohnya, orang di masyarakat itu kalau diajak infak mau, diajak sedekah mau, Bang. Tapi kalau diajak zakat nggak mau. Padahal zakat itu hukumnya wajib dan ada ketentuannya gitu. Misalnya zakat pertanian ya 5 atau 10% ya kadar zakatnya, nisabnya yaitu 5 wasak, kurang lebih 7,5 kintal yang berupa beras. Zakat profesi yang sekarang ya nisabnya sesuai dengan nisab emas 85 gram emas murni, Bang Emang. Kemudian kadar zakatnya 2,5%. Nah, itu kan ada ketentuannya kalau zakat itu. Tapi kalau infak itu wajib, tapi nggak ada ketentuannya, nggak ada nisabnya, nggak ada kadar zakatnya. Yang penting kita mengeluarkan harta. Kalau sedekah itu ya sesuatu yang sifatnya sukarela, Bang Emang. Nah, kebanyakan orang itu kalau disuruh zakat itu nggak mau, Bang Emang.
tapi memilih saya infak aja atau saya sedekah saja. Karena infak dan sedekah itu kan nominalnya kan nggak ada ketentuan, Bang Komang. Nah, dalam pandangan Mbah Ahmad Dahlan, berarti dia dalam beramal itu belum totalitas gitu loh. Karena dia meninggalkan yang wajib, mementingkan yang sunnah. Nah, dan mungkin di antara yang menarik dari pemikiran Mbah Ahmad Dahlan, Bang Komang, Mbah Ahmad Dahlan itu ternyata seorang sufi, Bang. Sufi itu bukan suka film, Bang Komang, tapi sufi yang beliau memiliki tingkatan spiritualitas yang luar biasa. Orang yang zuhud atau warok ya, dalam istilah tasawuf itu. Mbah Ahmad Dahlan itu sufi gitu. Dan kebanyakan orang Muhammadiyah yang menjadi pengikutnya itu nggak tahu, Bang Komang, kalau Mbah Ahmad Dahlan itu sosok sufi gitu. Dan sebagian orang Muhammadiyah bahkan memusuhi sufi itu sesat gitu. Tapi Mbah Ahmad Dahlan itu yang menarik apa? Sufi. Tapi beliau di dalam mempraktekkan tasawuf itu tidak sebagaimana umumnya yang dipahami di masyarakat ya. Orang yang bertasawuf itu meninggalkan dunia yang hidup dengan kehidupan yang miskin, baju yang jelek, kemudian uzlah itu menyepi, nggak mau bergaul di masyarakat. Nanti ketika banyak berinteraksi dengan masyarakat itu menambah dosa gitu. Kemudian orang yang mempraktikkan tasawuf itu harus bertorikot. Bertorikot itu masuk di dalam kelompok atau organisasi yang di situ ada mursyid, guru spiritual, kemudian ada murid, dan mengamalkan dzikir-dzikir atau praktek-praktek ritual tertentu, Bang Komang. Mbah Ahmad Dahlan itu seorang sufi. Beliau banyak mengkaji kitab yang ditulis Al-Imam Al-Ghazali gitu. Kiai Haji Raden Hajid ketika menjelaskan tentang buku-buku apa saja yang dibaca oleh Mbah Ahmad Dahlan. Mbah Ahmad Dahlan pada masa awalnya itu fikihnya yang mengkaji dan membaca kitab-kitab mazhab Syafi'i. Akidahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian tasawufnya banyak merujuk kepada Imam Ghazali. Ya. Berarti Mbah Ahmad Dahlan itu beliau mengambil nilai-nilai yang positif dari ajaran-ajaran tasawuf, Bang. Tapi beliau tidak bertorikot gitu. Karena orang yang bertorikot itu kan kadang-kadang terlalu sibuk terhadap praktek-praktek ritual yang itu kurang produktif dan bahkan Bang, tidak berdampak sosial. Kadang-kadang kan semacam itu. Yang kedua, beberapa praktek torikoh dengan ritual atau dzikir tertentu itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah, sehingga Mbah Ahmad Dahlan bertasawuf tapi tidak bertorikoh. Mbah Ahmad Dahlan tidak melakukan uzlah. Uzlah itu menyepi, Bang. Menyepi untuk bertapa bertapa untuk melakukan ibadah, fokus kepada Allah dan menjauhi rame kehidupan ini, Bang, atau menjauhi keramaian. Karena kalau kita melakukan keramaian, Bang, itu pasti kita kena dosa. Yang pertama ghibah, Bang. Ghibah itu kan ngerasani ngerasani atau gosip itu kan terjadi ketika kita Bang? Ketika kita bercampur berinteraksi kepada orang. Kalau kita nggak punya teman kan nggak mungkin ghibah gitu. Ghibahnya lewat HP. Nah, meskipun sekarang di zaman medsos ini orang ghibah bisa pakai HP. Nah, Mbah Ahmad Dahlan itu menjauhi tidak uzlah, tapi dia berinteraksi karena dalam memahami tasawuf itu harus ijtimai. Ijtimai itu berkumpul kepada masyarakat, melakukan gerakan, sehingga Mbah Ahmad Dahlan ketika memahami surah Al-Maun maka lahir panti asuhan dan rumah sakit itu. Pemahaman agamanya kan kayak gitu, Bang. Jadi beliau memahami amal soleh itu harus berdampak. Amal soleh itu nggak cukup untuk kita sendiri gitu, Bang. Nah, sehingga ketika beliau di minggu yang lalu sudah kita bahas ya, ketika beliau mengajarkan surah Al-Maun itu 3 bulan, Bang, ngomong Al-Maun. 3 bulan. Wal asr tadi 7 bulan. Berarti 7 tambah 3 10 bulan.
hampir setahun kurang 2 bulan itu cuma mengkaji 2 surat. Kalau mungkin insan madani ngaji kepada Mbah Ya Ahmad Dahlan bertahun, hampir mau 1 tahun cuma diajarin 2 surat, itu pasti mokel ngajinya atau ngomong drop out gitu. Ya. Tapi Mbah Ya Ahmad Dahlan kan betul-betul bagaimana Al-Quran ini dipraktekkan gitu. Bagaimana amal soleh itu harus berdampak. Itu kan yang menariknya kan di sini Bang Komang. Nah, Al-Ma'un tadi ketika Mbah Ya Ahmad Dahlan mengajarkan 3 bulan oleh salah satu muridnya yaitu Kiai Haji Suja yang kemudian terkenal menjadi tokoh PKU Bang Komang. Itu diprotes, Mbah Yai kita sudah belajar surah Al-Ma'un 3 bulan. Kita sudah hafal. Kemudian kita sudah tahu maknanya, kita sudah tahu tafsirnya, kita sudah tahu maksudnya. Kenapa enggak pindah surat yang lain? Mbah Ya Ahmad Dahlan tanya kepada Kiai Suja itu, apakah engkau sudah mengamalkan? Ya sudah Mbah Yai, kita sudah mengamalkan, kita baca ketika kita sholat. Mbah Ya Ahmad Dahlan ketika itu kan sambil mesem atau ketawa Bang. Jadi ngamalkannya bukan sekedar dipraktekkan di dalam sholat, tapi isinya itu yang berbicara tentang bagaimana kita menyantuni anak yatim, bagaimana kita memerangi kemiskinan. Jangan sampai umat Islam itu miskin. Kemudian bahasa kita sekarang kemiskinan dipelihara oleh negara, itu nggak boleh gitu. Kemudian pejabat mengkorupsi itu juga nggak boleh, itu bertentangan dengan Al-Ma'un Bang Komang. Nah, Mbah Ya Ahmad Dahlan mengajak Kiai Suja dan murid-muridnya ketika itu untuk mencari anak miskin, mencari orang miskin, dikasih makan, dikasih penginapan Bang Komang. Nah, ini artinya Mbah Ya Ahmad Dahlan itu dalam beramal itu berbasis sosial praksis gitu. Ya, artinya beliau seorang murabbi, seorang guru. Beliau ketika mengajarkan sesuatu itu tidak hanya muridnya suruh menghafalkan teori Bang Komang, tapi beliau mempraktikkan secara langsung gitu. Karena kalau kita Bang Komang mengajarkan sesuatu dengan praktek itu kan lebih bisa mudah dipahami daripada sekedar teori gitu. Sehingga ada ungkapan lisanul hal afsah min lisanil maqal, memberikan praktek contoh real konkret dalam memahami sesuatu itu lebih mudah dipahami oleh umat, oleh murid daripada sekadar kita berteori Bang Komang. Baik Ustaz. Nanti kita akan lanjutkan karena kita akan break untuk menikmati pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Sahabat Madani dimanapun Anda, kembali masih bersama dengan program Syiar Religious Land di edisi Syiar hari ini. Silakan kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Ustadz, bagaimana ya menanamkan pemahaman amal soleh kepada remaja yang lebih suka dunia digital daripada dakwah sosial ini ya? Ya, terima kasih Bang Komang. Jadi memang generasi Gen Z ini Bang Komang, iya benar, nggak bisa dipisahkan dari gadget. Dan bahkan kita pun yang sudah dewasa ini Bang Komang ya, artinya ketika kita habis bangun tidur itu yang pertama kali dicari itu apa Bang? HP. Oleh sebab itu modernitas gadget itu suatu yang tidak bisa dipisahkan ya. Nah, generasi Gen Z ini ketika belajar itu kadang-kadang guru itu juga disepelekan Bang Komang, karena dia lebih menikmati belajar dengan di YouTube, dengan permainan dan seterusnya. Oleh sebab itu bagaimana kita menanamkan nilai-nilai amal soleh, nilai-nilai pergerakan yang dicontohkan oleh Mbah Ya Ahmad Dahlan di dalam kehidupan terhadap generasi Gen Z. Ya. Yang pertama Bang Komang, bermedsos itu boleh, tapi jangan lupa waktu gitu. Nah, Mbah Ya Ahmad Dahlan itu juga menjelaskan betapa pentingnya waktu Bang Komang. Apalagi ketika kita bicara tentang surah Al-Asr, wal Asr, demi masa, demi waktu, menunjukkan bahwasanya waktu kita itu jangan terbuang
sia-sia gitu. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia. Waktu kita harus kita gunakan untuk ibadah gitu. Di dalam kitab Hidayatul Adqiya ila Thariqil Auliya, Bang, saya masih agak ingat bagaimana yang disampaikan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Dikatakan wasrif ila ta'ati waqtaka kullahu la tatrukan waqtan sudan mutasahila. Pergunakanlah waktumu, semua waktumu itu untuk ketaatan kepada Allah gitu. Artinya waktu yang kita miliki jangan sampai terbuang sia-sia. Kalau kita tidak bisa memanage waktu, Bang, kita tidak pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Apa bedanya kita dengan al-bahaim? Al-bahaim itu hewan, Bang. Oh, hewan. Hewan itu tiap hari kan juga hidup, Bang, hidup ya. Juga beraktivitas, tapi punya tujuan atau enggak, Bang? Tidak punya. Sehingga manusia yang tidak bisa memanage waktu dan tidak mengatur waktunya secara baik, maka sebagaimana hewan tidak punya orientasi, tidak punya tujuan, tidak punya target-target tertentu, sehingga waktunya hilang saja gitu. Tiap hari menghabiskan waktu yang tidak jelas manfaatnya. Nah, kita sebagai manusia tidak boleh, makanya tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Makanya Syekh Zainuddin Al-Malibari menjelaskan tentang hifdzul awqat gitu. Bagaimana kita menjaga waktu jangan sampai waktu itu hilang. Tadi dikatakan apa? Wasrif ila ta'ati waqtaka kullahu. Kalau bisa waktu kita itu ya untuk ketaatan kepada Allah, untuk hal yang positif. Kalau dalam tradisi tasawuf, Bang, kalau enggak untuk zikron ya fikron. Zikron itu mengingat kepada Allah. Ya, membaca Quran, berdoa, sholat dan seterusnya itu bagian daripada zikron. Fikron, berpikir, mencari ilmu, melakukan hal-hal yang positif, mengasah otak kita. Itu hal-hal yang berkaitan dengan kita menggunakan akal pikiran kita. Jangan sampai waktu kita tadi sia-sia. Dan sehingga generasi Gen Z ini bermedsos boleh, tapi harus bermedsos secara smart, secara pintar gitu. Kalau bermedsos mengambil hal yang positif, kemudian juga tahu waktunya. Ya, problem kita kadang guru ngajar itu apa muridnya pegang HP kemudian main game, Bang. Atau mungkin main game secara online. Itu kan juga problem kita gitu loh. Kemudian nggak mau mendengarkan guru tapi apa cari nanti permainan-permainan atau cari di YouTube hal-hal yang ya kalau positif nggak apa-apa, Bang. Yang artinya yang mendukung dari penjelasan guru tadi, atau yang berkaitan dengan mata pelajaran. Tapi kalau nggak ya waktunya akan sia-sia. Oleh sebab itu ya kalau dakwah ya tentu medsos itu juga harus diisi dengan hal yang positif, termasuk yang kita lakukan, Bang. Kenapa kok kita nggak cukup on air secara klasik saja gitu ya? Radio ya berarti cuma audio saja, nggak perlu visual, Bang. Nah, kita ternyata juga dakwah digitalisasi dalam arti juga menggunakan sarana medsos termasuk YouTube maupun yang lainnya. Artinya kalau yang negatif itu mereka juga mempromosikan, Bang. Kan ini kita medsos itu kan perang antara hak dan batil. Ada yang mengajak kepada kebatilan, ada yang mengajak kepada kebenaran. Maka kalau dunia teknologi medsos ini digunakan untuk hal-hal yang negatif, yang menguasai teknologi justru orang-orang yang nggak punya iman, Bang. Terus bagaimana kebenaran ini akan didakwahkan itu? Kalau nanti Mbak Ahmad Dahlan mungkin di kajian-kajian berikutnya, Bang. Ya, itu kan juga tadi kan illal ladzina amanu wa amilu as-sholihat wa tawassau bil haq. Berarti hak itu harus didakwahkan gitu loh. Kadang-kadang kan kita kajian itu bikin flyer, Bang.
kita share supaya jamaahnya itu datang. Kadang-kadang kita juga nggak paham. Oh, ngaji kok dipamerkan? Bukan dipamerkan, ini berarti dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini dakwah ma'ruf bangun. Ya termasuk nahi mungkar kalau misalnya orang apa Bang Komang? Yang karena dia tadi sebenarnya mau ngopi di warung, ngopi itu bisa positif bisa negatif, meskipun harus hati-hati, bisa jadi banyak negatifnya. Karena dia tahu flyer, dia nggak jadi ngopi di warung tapi malah ikut ngaji yang semacam ini kan penting untuk kita pikirkan Bang Komang. Oke Ustaz, jika Al-Asr ini kan menekankan tindakan nyata ya, kira-kira bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan memaknai kata wal asr ya dalam konteks perubahan masyarakat saat sekarang ini kira-kira? Mbah Ahmad Dahlan itu cara memahami Al-Quran itu kontekstual Bang. Al-Quran dipahami sesuai dengan tantangan zaman. Al-Quran bukan hanya diritualisasikan dalam arti dibaca dan dikaji, tapi juga harus diaplikasikan, diaktualisasikan. Artinya pembacaan Mbah Ahmad Dahlan terhadap ayat-ayat yang beliau tafsiri dan beliau pikirkan itu melahirkan sebuah tindakan zaman yang relevan terhadap tantangan zaman Bang. Misalnya Mbah Ahmad Dahlan melakukan pembaruan dalam dunia pendidikan. Kita pernah bahas kemarin ya Bang. Melakukan integrasi antara pendidikan Belanda dan pendidikan pesantren. Waktu itu ulama itu ya apa Bang Komang, korban dikotomi gitu loh. Yang ulama atau kiai ya fokus pada pendidikan pesantren dan bahkan bangku, kemudian apa Bang Komang, metode pembelajaran yang modern ala Belanda itu kan diharamkan Bang Komang. Jadi ngaji itu nggak boleh pakai bangku, nggak boleh pakai papan tulis gitu. Ya cukup duduk maknani gitu Bang Komang. Tapi Mbah Ahmad Dahlan kan mengadopsi prasarana atau fasilitas media pendidikan yang dikembangkan oleh Belanda gitu. Artinya ini persoalan keduniaan, nggak perlu dibid'ahkan atau diharamkan gitu. Ya justru kalau alat-alat media pembelajaran, adanya bangku dan seterusnya itu menjadikan belajar lebih nyaman, lebih enjoy, lebih comfortable, nyaman dan seterusnya Bang. Itu kan berarti lebih baik ya. Yang kedua Mbah Ahmad Dahlan tadi Bang, memahami pendidikan Belanda itu maju, ilmu hukumnya maju, sayangnya nggak ada ilmu agama. Pesantren bagus mengajarkan agama, tapi dalam kehidupan dunia kan kita butuh ilmu-ilmu keduniaan, ilmu-ilmu umum. Mbah Ahmad Dahlan melakukan integrasi. Berarti kan Mbah Ahmad Dahlan itu berpikirnya itu progresif. Luar biasa. Yaitu bagaimana mencari solusi, bagaimana mencerdaskan umat dengan berkreasi dan berinovasi. Oleh sebab itu Mbah Ahmad Dahlan sudah mengawali bagaimana mempraktekkan surah Al-Ma'un dan juga surah Al-Asr di zamannya. Nah, kita sebagai warga Muhammadiyah secara khusus maupun umat Islam secara umum harus tetap mengkontekstualisasikan ajaran-ajaran Mbah Ahmad Dahlan ini yang lebih modern, lebih progresif sesuai dengan zaman yang kita hadapi Bang Komang. Ya, di antara Mbah Ahmad Dahlan ketika berdakwah, beliau menulis di SM Tali Pengikat, itu kan salah satu tulisannya Mbah Ahmad Dahlan di Suara Muhammadiyah Bang Komang. Beliau punya semacam artikel, meskipun kalau buku belum ditemukan ya gitu. Nah, beliau punya itu. Dulu pakai SM Suara Muhammadiyah. Artinya media cetak ya. Kalau kita sekarang ya tadi kembali ke tadi ya, harus bermedsos yang Islami, yang positif tadi. YouTube ya paling enggak tadi dikuasai oleh umat Islam sebagai media dakwah dan seterusnya gitu. Ini bentuk menjabarkan, membumikan pemikiran Mbah Ahmad Dahlan dalam konteks sekarang gitu. Mbah Ahmad Dahlan dulu sudah berpikir maju meskipun di masa kolonialisasi Belanda gitu. Mbah Ahmad Dahlan nggak anti Barat, Barat yang positif diambil
ketika nilai-nilai peradaban barat yang buruk ya ditinggalkan gitu. Nah, Bayi Ahmad Dahlan sudah luar biasa segitunya bagaimana, sehingga Al-Maun mengguncang dunia, Baik. Al-Asr mengguncang Kauman, kemudian Jawa, Indonesia, dan sekarang mendunia. Iya, baik. Terima kasih ini buat pendengar kita, tapi sayang sekali sudah di penghujung. Yasir Rahman Wahid ya, 2656. Ini dari Kaltim. Ya, salam Ustaz dari Kaltim Pasir Tanah Grogot itu ya. Menyampaikan terlambat ini ikut live streamingnya. Enggak apa-apa. Salam sama Ustaz Lukman begitu. Salam, terima kasih. Ya, buat Mas Yasir Rahman Wahid itu ya. Di Kaltim ya. Iya, cukup jauh Bang. Kalimantan Timur. Ya, mudah-mudahan bisa mengikuti setiap hari Kamis ya kajian kita untuk tarjian ini ya. Baik. Terima kasih. Tapi waktunya sudah sangat terbatas Ustaz ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz tadi bermanfaat bagi kita semuanya, karena tidak terasa 1 jam ya sudah kita bersama dalam kajian yang sangat mencerahkan tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan dan teologi amal soleh dalam surat Al-Asr. Semoga apa yang disampaikan Ustaz Lukman Hakim LCMA sore ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, memperkuat iman, dan menghasilkan amal soleh yang nyata bagi sesama. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang sudah berpartisipasi. Akhirnya saya Kemang Surya pamit undur diri. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.